Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 32031311012 dari kelas A Pendidikan Geografi 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah materi mengenai sistem penginderaan jauh dalam bekerja. Adapun pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah penginderaan jauh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Ali Nurman MSI dan Bapak M. Taufik Rahmadi SPD MSc selaku dosen pengampu pada mata kuliah penginderaan jauh. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perhatikan mengenai pokok pembahasan pada materi sistem penginderaan jauh dalam bekerja. Adapun materi yang dibahas antara lain: 1. Sistem dalam penginderaan jauh. 2. Komponen penginderaan jauh. 3. Cara kerja penginderaan jauh. 4. Perolehan data penginderaan jauh. Dan yang kelima, alat-alat penginderaan jauh. Baiklah teman-teman, langsung saja kita bahas satu persatu materi tersebut. Yang pertama, sistem dalam penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh dibedakan atas sistem fotografik dan non-fotografik. Sistem fotografik adalah sistem penginderaan jauh yang perekamannya didasarkan tenaga matahari memantul kembali. Detektor yang peka terhadap tenaga pantulannya adalah film, di mana pada film tersebut diisi oleh unsur kimia, yaitu perak halid. Sedangkan sistem non-fotografik yaitu sistem yang menggunakan tenaga elektromagnetik alami maupun buatan, yang mana perekaman objeknya menggunakan sensor elektrik atau scanner dengan detektornya pita magnetik. Untuk memahami sistem penginderaan jauh dalam bekerja, perlu dipahami beberapa hal, yaitu 1. Wahana dan sensor ataupun alat. 2. Fisika penginderaan jauh. Dan yang ketiga, spektrum elektromagnetik. Wahana merupakan alat atau wadah untuk menyimpan sensor atau alat perekam dari sistem penginderaan jauh, sehingga wahana juga bisa disebut sebagai kendaraan bagi alat perekam. Saat merekam objek, wahana bisa ditempatkan di atas permukaan bumi atau luar angkasa. Contohnya, satelit, drone, balon udara, dan pesawat khusus Indaraja. Sedangkan sensor adalah media yang sensitif terhadap perubahan fisika dan kimia, serta berfungsi sebagai penerima tenaga yang dipantulkan ataupun dipancarkan oleh objek. Sensor disebut juga sebagai alat perekam. Berdasarkan proses perekaman, sensor dibagi menjadi dua bagian, yaitu sensor fotografik dan sensor elektrik. Yang pertama, sensor fotografik. Sensor yang digunakan sistem fotografik adalah kamera. Cara kerja sensor ini didasarkan pada pantulan tenaga, sedangkan detektornya adalah film yang dilapisi oleh unsur kimia seperti perak. Yang kedua, sensor elektrik. Sensor elektrik digunakan untuk perekaman data non-fotografik karena proses perekaman didasarkan sinyal elektrik yang dipantulkan maupun dipancarkan objek. Yang kedua, fisika penginderaan jauh. Tenaga matahari yang dipancarkan bergerak secara statis dan terurai dan membentuk berbagai panjang gelombang. Tenaga radiasi yang memancarkan tenaga gelombang elektromagnetik bergerak dengan kecepatan simultan. Sedangkan jarak dari puncak gelombang ke puncak lain dan kecepatan gelombang persatuan unit ataupun waktu disebut dengan frekuensi. Yang ketiga, spektrum elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik merupakan suatu berkas sinar karena luasnya tenaga elektromagnetik dengan berbagai panjang gelombang yang diklasifikasikan menjadi spektrum. Contoh dari spektrum ini antara lain spektrum kosmik, gamma X, ultraviolet, tampak inframerah, termal, gelombang mikro, dan radio. Sumber tenaga penginderaan jauh dibagi menjadi sistem aktif dan sistem pasif. Sistem aktif adalah tenaga yang digunakan dengan tenaga buatan atau dengan menggunakan bantuan pancaran suatu alat. Kelebihan sistem ini adalah perekam dapat dilakukan dalam segala cuaca, baik siang maupun malam hari. Sedangkan sistem pasif adalah tenaga yang digunakan dengan tenaga alamiah, yaitu dengan menggunakan pancaran cahaya matahari. Maka dari itu, kekurangan dari sistem ini hanya bisa dilakukan saat siang hari atau saat cuaca cerah saja.
Berdasarkan tenaga yang digunakan, sistem penginderaan jauh dibedakan atas tenaga pantulan dan tenaga pancaran. Bagi tenaga pantulan, jumlah tenaga yang diterima oleh sensor yaitu sebesar pantulan yang dikalikan tenaga yang mengenai objek tersebut. Bagi tenaga pancaran, jumlah tenaga yang mencapai sensor bergantung atas suhu dan daya pancar objek. Semakin banyak tenaga yang diterima oleh sensor, maka akan semakin cerah wujud objeknya pada citra. Yang kedua, yaitu komponen dalam penginderaan jauh. Menurut Sutanto pada tahun 1992, ia menjelaskan bahwa sistem penginderaan jauh memiliki komponen-komponen yang menyusunnya, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber tenaga. Sumber tenaga diharuskan ada dalam sistem penginderaan jauh, baik itu sumber tenaga alamiah ataupun sumber tenaga buatan. Tenaga ini mengenai objek di permukaan bumi yang kemudian dipantulkan ke sensor ataupun juga dapat berupa tenaga dari suatu objek di permukaan bumi yang dipancarkan ke sensor. 2. Atmosfer. Atmosfer memiliki pengaruh terhadap sistem penginderaan jauh berupa pengaruh fungsi panjang gelombang. Atmosfer membatasi bagian spektrum elektromagnetik yang dapat digunakan dalam penginderaan jauh. Pengaruh dari atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang sehingga muncul istilah jendela atmosfer. Jendela atmosfer sendiri memiliki pengertian berupa bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Dalam jendela atmosfer terdapat hambatan atmosfer, yakni suatu kendala yang disebabkan oleh hamburan pada spektrum tampak dan serapan yang terjadi pada spektrum inframerah termal. 3. Interaksi antara tenaga dan objek. Setiap objek di permukaan bumi memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan ataupun memancarkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan ataupun memancarkan tenaga akan tampak cerah pada citra, sedangkan objek yang pantulannya atau pancarannya sedikit akan tampak gelap. 4. Sensor. Tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi, baik berupa hasil pantulan ataupun pancaran, akan diterima dan direkam oleh sensor. Tiap sensor memiliki kepekaan tersendiri terhadap bagian spektrum elektromagnetik. Semakin kecil objek yang dapat direkam oleh sensor, maka akan semakin baik pula kualitas sensornya. 5. Perolehan data. Cara perolehan data dapat dilakukan dengan cara manual, yakni dengan interpretasi secara visual dan dapat pula dengan cara digital yang menggunakan bantuan komputer. Citra berupa foto udara pada umumnya diinterpretasi secara manual, sedangkan data hasil penginderaan secara elektronik dapat diinterpretasi secara manual maupun secara digital. 6. Penggunaan data. Penggunaan data merupakan komponen penting dalam sistem penginderaan jauh, karena keberhasilan aplikasi penginderaan jauh terletak pada dapat diterima atau tidaknya hasil penginderaan jauh oleh para pengguna data. Kerincian, kehandalan, dan kesesuaiannya terhadap kebutuhan pengguna sangat menentukan diterima atau tidak diterimanya data penginderaan jauh tersebut. Yang ketiga, yaitu cara kerja penginderaan jauh. Secara sederhananya, proses yang menjadi cara kerja dalam penginderaan jauh ada beragam tahapan yang harus dilakukan secara sistematis guna mendapatkan hasil yang spesifik serta dapat dipertanggungjawabkan. Adapun cara kerja tersebut antara lain: 1. Deteksi. Tahapan pertama yang dijalankan dalam cara kerja penginderaan jauh ialah dengan mendeteksi dari apa-apa yang diperoleh pada bidang penelitian. Termasuk di dalam hal ini adalah tentang pengambilan objek foto mempergunakan alat-alat modern. Yang kedua, identifikasi. Tahapan kedua dalam proses interpretasi dalam penginderaan jauh ialah identifikasi dari hasil-hasil yang didapatkan dalam inderaja. Kecocokan dengan rumusan serta perhitungan yang dilakukan menjadi salah satu unsur pentingnya langkah ini dilakukan. 3. Analisis. Cara kerja yang terakhir dalam penginderaan jauh ialah deteksi atas hasil-hasil yang didapatkan dalam keseluruhan inderaja. Pada proses ini dilakukan analisis tajam dengan mengedepankan sumber-sumber literatur serta literasi yang mendalam dari spesifik ilmu yang dilakukan. Yang keempat, yaitu mengenai perolehan data penginderaan jauh. Data yang diperoleh dari inderaja ada dua jenis. 1. Data manual, didapatkan melalui kegiatan interpretasi citra.
Guna melakukan interpretasi citra secara manual, diperlukan alat bantu bernama stereoskop. Stereoskop dapat digunakan untuk melihat objek dalam bentuk 3 dimensi, 2 data numerik atau digital, diperoleh melalui penggunaan software khusus penginderaan jauh yang diterapkan pada komputer. Selain kedua data tersebut, penggunaan data penginderaan jauh atau user juga tidak kalah penting dan harus diperhatikan. Penggunaan data merupakan komponen berupa orang atau lembaga yang memanfaatkan hasil inderaja. Jika tidak ada pengguna, maka data inderaja tidak ada manfaatnya. Salah satu lembaga yang menggunakan data inderaja misalnya adalah bidang militer, bidang kependudukan, bidang pemetaan, serta bidang meteorologi dan klimatologi. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang alat-alat penginderaan jauh. Dalam melakukan penginderaan jarak jauh, diperlukan kegiatan interpretasi citra yaitu dengan digunakan berbagai alat yang meliputi alat pengamat, alat pengukur objek pada citra, alat pemindahan data interpretasi citra, serta alat analisis digital. Berikut ini adalah alat-alat dalam penginderaan jauh, antara lain 1. Pasangan foto yang bertampalan atau stereogram, 2. Stereoskop, 3. Transparansi film, 4. Meja sinar, 5. Parallax bar, 6. Alat ukur, 7. Pengamat warna aditif atau color additive viewer. Dan yang ke-8, penganalisis citra elektronik atau electronic image analyzer. Demikianlah materi mengenai sistem penginderaan jauh dalam bekerja. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengambil pelajaran dari materi yang saya sampaikan. Nah, teman-teman ada tambahan nggak mengenai materi ini? Kalau ada, tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sebelum materi ini saya tutup, saya memohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah sikap. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.